Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu ke-12 setelah Trinitatis. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Kita angkat pujian dari Kidung HKBP nomor 23 ayat 1 dan 2. Datanglah demi berkah, teguhkan persekutuan, menghayati firman Tuhan, satu dalam Roh Tuhan. Kudus bersinarlah, menerangi hati kami. Firman-Mu beritakanlah, itu kerinduan kami. Biarlah firman-Mu Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami, dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi nomor 31. tuntun aku
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis dari pengakuan iman, pasal yang pertama dan maksudnya. Pasal yang pertama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa ada Allah yang menciptakan aku dan segala yang ada. Diperlengkapinya aku dengan tubuh dan jiwa, mata, telinga, dan seluruh anggota tubuhku, pikiran, dan segala perasaan, dan hingga kini dipeliharanya semua. Juga diberikan kepadaku pakaian, makanan setiap hari, rumah dan kampung halaman, keluarga dan harta benda, dan segala sesuatu yang kubutuhkan dalam hidup ini. Hidupku dipelihara agar jangan binasa, dan dilindungi dari segala bahaya dan kejahatan. Segala kebaikan Allah tersebut diberikan kepadaku, bukanlah karena kebaikan kelakuanku, oleh karena untung nasib hidupku, melainkan hanya anugerah Tuhan yang kebaikannya saja. Oleh sebab itu, menjadi kewajibanku berterima kasih, memuji, melayani, serta menaati firman-Nya. Demikianlah sesungguhnya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita meminta kekuatan pada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi nomor 163. Mari kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu,
mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi nomor 515. Dengan sungguh beritakan Kristus telah menang, memberikan pengampunan dosa dihapusnya. Di dalam nama Yesuslah ada kemenangan. Dengan sungguh beritakan Kristus telah menang. Masyurkan nama Yesus, beritakan Injilnya. Itulah panggilanmu, mengabdi padanya. Firman-Nya kekuatan, menang karenanya. Dengan sungguh beritakan Kristus telah menang. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel minggu hari ini, yang tertulis dari buku Markus, pasal yang ke-8, ayat 27 sampai dengan ayat 30. Kita baca secara responsorial. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan
serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Yesus Kristus Dia Raja, dinobatkan Allah Bapa, Raja alam semesta, Raja alam semesta. Semua umat manusia kan mengaku Yesus Tuhan, akan sujud menyembah, akan sujud menyembah. Tuhan Allah Maha Esa, Yesuslah penyataannya, Yesus Putra Tunggalnya, Yesus Putra Tunggalnya. Dia hidup selamanya, kuasanya tak berubah, kekal kerajaannya, kekal kerajaannya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita dengarkan Warta Minggu 27 Agustus 2023. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama sekali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. A. Warta Umum. 1. Anak lahir. Pada hari Kamis 17 Agustus 2023 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak M. Gultom Inang atau Ibu S. Boru Panjaitan, alamat di Jalan Riau Gang Damai, Sektor Padang Bulan 1. Pada hari Kamis 17 Agustus 2023 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Bima Anggara Saragi Simarmata, Ibu Minarti Ningsi, alamat di Jalan Sidorukun, Gang Toba, Sektor Labu Baru Barat. Pada hari Rabu 23 Agustus 2023, telah lahir seorang putra di keluarga Bapak Amang Pendeta Dedi F. Silaban STH, Inang Priska Dameria Boru Siringoringo, alamat di Jalan Hang Tua nomor 36, Komplek Gereja HKBP Pekanbaru, Sektor Pekanbaru, Tongah. Pada hari Rabu 23 Agustus 2023 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Daniel Julio Ungkap Amerika Hutahayan, Ibu Kristina Nahwai, alamat di Jalan Perumahan Gria Pasir Putih PT Torganda Bombara, Blok B nomor 36, Sektor Pandau Permai. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. 2. Jemaat bertambah. Mulai minggu hari ini 27 Agustus 2023 bertambah jemaat gereja kita, yaitu keluarga Bapak Leonardo Madonna Nababan, Ibu Maria Claudia Boru Silalahi, berserta seorang putri pindah dari HKBP Bangko Resort Bangko, alamat di Villa Bunga Arengka, Blok Adelia E 29, Jalan Baru M. Sidomulyo Barat, Tampan, Sektor Arengka Indah. 3. Warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Fernando Sahalatua Sibuya SH, putra dari Bapak Dr. Andos P. Sibuya, Ibu N. Borhutasoid, alamat Villa Indah Paus D26, Sektor Wonorejo, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Ervani Sudarti Boru Hutagalung AMD, putri dari Bapak Sintua E. Hutagalung, Ibu K. Boru Siagian, alamat Medan, Jemaat HKBP Karya Pembangunan, Resort Karya Pembangunan Medan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 1 September 2023 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, masuk pukul 10 WIB. Konseling pranikah pada hari Kamis 31 Agustus 2023 di konsistori dimulai pukul 10. Jemaat pindah. Mulai minggu hari ini 27 Agustus 2023 telah pindah jemaat gereja kita, yaitu keluarga Bapak Ganda Praja Pangaribuan, Ibu Melpi Norawati Boru Simarmata, berserta seorang putra, alamat di Jalan Kepiting nomor 10, Sektor Wonorejo, pindah ke HKBP Beringin Indah, Resort Beringin Indah. 5. Dana pembelian mobil Huria. Minggu 3 September 2023, kita akan mengumpulkan persembahan sokongan dan dana pembelian mobil Huria melalui amplop khusus. Dihantarkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Untuk pengembangan musik dan ibadah, Majelis Gereja sangat mengharapkan sokongan dari jemaat agar dana yang masih dibutuhkan sebesar 200 juta
Rp600.996 dapat terpenuhi. Atas perhatian dan sokongan dari jemaat diucapkan terima kasih. Untuk harga mobil selanjutnya dapat kita baca pada warta. 6. Program pembangunan konsistori dan selasar gereja. Sumbangan material. Gereja kita telah menerima sumbangan 1 unit AC split XG atau setengah PK dengan nilai 3.500.000 dari punguan Korina Labu Baru. Majelis Gereja dan Panitia Pembangunan mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Gereja kita masih dibutuhkan AC split XG setengah PK 2 unit dan 2 PK 1 unit dengan harga Rp6.750.000 untuk konsistori yang baru. Bagi jemaat atau punguan KOR yang ingin menyumbangkan AC, dapat menghubungi Parhalado Parartaon Amang Sintua AG Munte dengan HP tertera. Lantai selasar gereja. Kebutuhan material lantai selasar gereja dengan luas 755 meter bujur sangkar garing 540 kotak, niro granit 60 kali 60 tipe garing kode warna abu-abu muda GGN C03 SP2 dengan harga Rp280.000 per kotak garing 144 meter. Bagi jemaat yang ingin menyumbang lantai selasar gereja dapat menghubungi panitia Bapak Insinyur S. Ginting dengan HP tertera. Suara Koinonia. 1. Pelayanan. Pada hari ini, Minggu hari ini 27 Agustus 2023, Amang Pendeta Victor Singalha Silalahi STH MM atau Pendeta Resort melayani ke HKBP Pembatuan dalam rangka peresmian persiapan resort HKBP Pembatuan. Yang berkhotbah pada ibadah pukul 9 WIB, Amang Pendeta Dedi Yanto Pasaribu STH, pendeta fungsional di HKBP Raja Wali Resort Raja Wali. 2. Warta Sekolah Minggu. Gereja kita memulai program seksi sekolah minggu. Gereja kita melalui program seksi sekolah minggu akan mengadakan pelepasan anak sekolah minggu ke remaja. Dan anak sekolah minggu yang mengikuti acara pelepasan adalah yang berumur 13 tahun di tahun ini. Adapun acara pelepasan anak sekolah minggu dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 masuk pukul 9 WIB, bertempat di Bombara Waterpark Pekanbaru. Acara pelepasan diisi dengan acara kebaktian, pembinaan tentang remaja oleh koordinator remaja, yaitu Amang Pendeta Dedi F. Silaban STH, dan juga menghadirkan psikolog, yaitu Dr. Anda Rumondang JK Napitu MPSI. Anak-anak sekolah minggu yang ikut pelepasan didampingi oleh koordinator sekolah minggu, Dewan Koinonia, dan guru-guru sekolah minggu. Karena itu, anak-anak sekolah minggu yang ikut pelepasan agar mendaftarkan diri melalui guru sekolah minggu di sekolah minggu kota, melalui guru sekolah minggu di sekolah minggu kota, melalui Christine Borulumban Toruan dengan HP tersebut, Ibu Nina Hutahayan demikian juga, dan guru sekolah minggu di pos sekolah minggu Padang Bulan melalui Ibu Jenny P. Siagian. Anak-anak yang telah mendaftar untuk acara pelepasan pada hari Minggu 3 September 2023 dapat berkumpul di depan gedung sekolah minggu kota pukul 8 WIB atau tepat waktu. Agar bersama-sama berangkat ke Bombara Waterpark, anak-anak pun diharapkan membawa pakaian renang dan pakaian ganti serta perlengkapan mandi. Kegiatan paduan suara sekolah minggu. Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap hari Jumat pukul 17 WIB di gedung sekolah minggu.
Kegiatan ini diikuti oleh anak sekolah minggu minimal kelas 3 SD. Kegiatan karate kita baca pada warta. 3. Senam lansia. Pada hari Selasa 29 Agustus 2023 akan diadakan senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB untuk lansia di halaman depan gereja dengan memakai baju olahraga warna merah. 4. Persiapan HKBP Resort Pembatuan. Minggu hari ini 27 Agustus 2023 diadakan ibadah persiapan HKBP Resort Pembatuan yang dipimpin oleh Pareses HKBP Distrik 22 Riau oleh Amang Pendeta Hantu Sutapea STH MM dan Pendeta HKBP Resort Pekanbaru Amang Pendeta Victor Singalha Silalahi STH MM. 5. Ibadah Forum Perempuan Resort HKBP Pekanbaru. Ibadah Forum Perempuan HKBP Resort Pekanbaru akan diadakan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 masuk pukul 14 WIB bertempat di HKBP Pembatuan. Setelah selesai ibadah, akan dilanjutkan perlombaan dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-78. Adapun kegiatan yang perombakan tertera pada warta. 7. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 3 September 2023 akan diadakan baptisan kudus bagi anak jemaat gereja kita. Belajar atau marguru baptisan kudus pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 jam 15 WIB. Bagi orang tua yang anaknya akan dibaptis dapat mendaftar dengan membawa surat pengantar dari Sintua Sektor. 8. Pertemuan pelajar sidi dan orang tua. Sabtu 2 September 2023 diadakan pertemuan pelajar sidi tahun ajaran 2023-2024 berserta orang tua bertempat di gereja dimulai pukul 15 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh pelajar sidi dan orang tua untuk mengikuti pertemuan tersebut. 9. Anggota baru tim multimedia. Majelis Gereja berterima kasih atas kesediaan jemaat ikut bergabung dalam pelayanan multimedia gereja kita. 1. Hendy Pardamian Manurung dari Sektor Komplek Gubernur. 2. Reta Aryani Silitonga, Sektor Bambu Kuning Tenayan. 3. Radot Febrian Hutapea, Sektor Pengayoman. 4. Joshua Glenn Naibaho, Sektor Padang Bulan 1. 5. Berliana Saragi, Sektor Rintis. Bunga altar. Yang menyusun bunga altar bulan September 2023 adalah dari Sektor Padang Bulan 3. 11. Penghiburan. Minggu hari ini 27 Agustus 2023 pukul 13 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga Opung Abram Situmorang, Inang Borugultom, alamat Jalan Sidomulyo, Sektor Padang Bulan 2 yang dipimpin oleh Amang Guru Damot Sitompul. Diharapkan kehadiran jemaat Sektor Padang Bulan 2 untuk mengikuti penghiburan tersebut. D. Suara Diakonia. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 2 September 2023. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan.
Berikut dana prestasi. Persyaratan penerima dana prestasi anak-anak jemaat HKBP Pekanbaru tahun ajaran 2022-2023. Untuk tingkat SD kelas 1 sampai kelas 6, SMP kelas 7 sampai kelas 9, SMA/SMK sederajat kelas 9 sampai kelas 10 sampai kelas 12 adalah bagi yang mendapat predikat ranking 1, 2, dan 3 pada semester genap dengan berdasarkan surat keterangan atau sertifikat dari sekolah masing-masing dan dilampirkan fotokopi rapor yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Sintua Sektor. Untuk perguruan tinggi dengan transkrip nilai indeks prestasi atau kartu hasil studi lebih kurang 3,5 pada semester genap, dilampirkan fotokopi dan dilegalisir dan ditandatangani oleh Sintua Sektor. Bantuan dana pendidikan untuk anak jemaat tingkat SMA, SMK yang ekonomi orang tua kurang mampu, cukup ataupun cukup memprihatinkan, dapat dilampirkan fotokopi rapor dan berdasarkan pengajuan Sintua Sektor dan selanjutnya akan diverifikasi oleh tim diakonia atau seksi pendidikan. Batas akhir penerimaan berkas pada hari Jumat 1 September 2023. Pengumuman penerimaan dana prestasi dan bantuan pendidikan tahun 2023 pada hari Minggu tanggal 10 September 2023. Penyerahan hadiah dana prestasi dan bantuan pendidikan tahun 2023 adalah pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 14 WIB setelah selesai ibadah. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan ataupun sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya, dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
janjiku. Aku tak akan melupakan yang terucapkan mulutku. Apa yang sudah ku janjikan di waktu kesusahanku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Horas untuk kita semuanya menginang. Sebelum menyampaikan firman Tuhan, ini pertama sekali saya berdiri di mimbar khotbah di HKBP Pekanbaru ini. Seperti yang telah diwartakan menginang, saya Pendeta Dedianto Pasaribu, Sarjana Teologia, istri Boru Tinambunan. Kami dikaruniai seorang putra, masih kecil, dan saya melayani di HKBP Raja Wali, Resort Raja Wali sebagai pendeta fungsional. Kalau ditanya kampung saya dekat sekali ya Bang Inang. Kampung saya di Marpoyan. Saya anak jemaat HKBP Pasir Putih. Dan bapak saya masih aktif melayani sebagai sintua di HKBP Pasir Putih. Ibu Boru Simbolon, Simatua Boru, Boru Simamora. Alalak batak dohita ba udok kami ma moleati di parsaurata horas madita salu namanginang. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis di dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 25 hingga ayat 29, demikian bunyinya. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagi-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Tentunya kita semua pernah mengalami yang namanya rasa kecewa. Apakah itu rasa kecewa karena kegagalan, apakah karena penolakan, atau mungkin lain sebagainya. Yang pastinya sebagai manusia biasa,
Sebagai manusia yang memiliki hati dan perasaan, tidak bisa dipungkiri, kekecewaan tadi membuat kita menjadi orang yang kalut. Ada orang yang karena kekecewaan akhirnya berputus asa. Mungkin dengan perasaan yang demikian juga Amang Inang dapat digambarkan perasaan seorang raja Daud yang mungkin kecewa karena pembangunan bait suci Allah yang telah direncanakannya, yang telah ditatanya sedemikian rupa, tetapi mungkin tidak kunjung tiba berhasil seperti yang diinginkannya. Kegagalan tadi memunculkan kekecewaan kepada dirinya. Tetapi sebagai seorang raja yang memang diberkati, yang diurapi oleh Tuhan, raja yang menjadi contoh bagi kita semua, rasa kecewanya bukan dilampiaskan kepada kemarahan atau mungkin keputusasaan, tetapi kekecewaannya dia kembali lagi flashback ke belakang. Yang akhirnya dia berkata kepada Tuhan, siapakah aku ini? Siapakah keluargaku? Karena kalau kita tahu Amang Inang, perjalanan Daud menjadi seorang raja bukanlah dari orang yang terpandang, bukanlah dari orang yang memiliki nama yang besar, bukan dari keturunan seorang bangsawan, tetapi dia adalah penggembala domba. Dia hanya orang biasa yang memang dipanggil, terpilih dan dinobatkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja di tengah-tengah bangsa yang besar. Kekecewaannya dilampiaskannya dengan berkomunikasi dengan Tuhan yang telah membuat dia menjadi seorang raja yang besar. Lalu dia mengatakan, siapakah aku ini? Mungkin kecewanya, ya mungkin karena aku bukan seorang yang terkenal Tuhan, maka aku tidak sanggup untuk membuat hal yang begitu besar. Karena kita tahu Amang Inang, pembangunan bait suci Allah itu bukan hal yang gampang. Pembangunan bait suci Allah itu bukan hal yang biasa. Itu sangat luar biasa. Pembangunan bait suci Allah kalau kita gambarkan pada zaman sekarang ini mungkin harus mengumpulkan persembahan, harus menjumpai orang-orang yang berduit, harus membuat proposal, harus mendirikan atau pabakiton akapanitia dan lain sebagainya, pesta-pesta supaya bangunan itu bisa terjadi. Satu hal yang mau dikatakannya, ketika melakukan sesuatu hal yang penting, terutama untuk memuji nama Tuhan, jangan pakai akal pikiran, jangan pakai kekuatan kantong, jangan pakai kekuatan manusia, tapi pakailah kekuatan doa dan penyerahan diri kepada Tuhan. Di sini Raja Daud mau mengingatkan, ketika dia sudah mengumpulkan emas begitu banyaknya untuk membangun bait suci yang begitu megah, begitu besar, tapi ternyata Allah menolaknya. Kalau kita mungkin itu Amang Inang diperhadapkan kepada diri kita, dang binoto be songo dia suguni rohat tabe terhadap sebuah kegagalan. Apalagi kalau zaman sekarang ini heboh untuk membuat prasasti tertulis tanda tangannya hati Amang Inang. Wah, dang au benon napasai honi, dang tanda tangaku betusi, dang warhu be tarsurak disi. Tapi dia enggak itu lagi yang mau dipikirkannya. Oleh karena itu dia flashback ke belakang, dia kembali berkomunikasi dengan Tuhan. Dia ingin mengutarakan kepada Tuhan apa yang mau sebenarnya disampaikan oleh Tuhan melalui dirinya.
Kalau kita melihat dari ayat 27, sebab engkau Tuhan semesta alam Allah Israel telah menyatakan kepada hambamu ini, demikian aku akan membangun keturunan bagimu, itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Kenapa dituliskan demikian Amang Inang? Karena ternyata yang pertama yang mau dikatakan oleh Tuhan melalui firman ini, bukanlah penting sebuah hal membangun bait suci kalau hanya untuk bisa dirobohkan. Kalau kita mungkin membaca perjanjian lama, bait suci dibangun, lalu dirobohkan lagi, dibangun lagi, hancur lagi. Dan Tuhan melihat bukan itu yang paling penting dari seorang Raja Daud. Ada hal yang paling penting, yaitu membangun keluarga dan garis keturunan yang terberkati. Amang Inang, ketika kita mengalami kegagalan, disinilah kita diuji betapa hebatnya Tuhan merancang, membangun, mengkonstruksi kehidupan kita. Bukan seturut dengan pikiran kita, tapi seturut dengan kehendak Tuhan. Ada satu yang mau disampaikan oleh Tuhan yang begitu lebih penting, yaitu pemeliharaan dan juga keselamatan. Sesuai dengan topik minggu kita saat ini, berkat Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kalau kita melihat melalui kehidupan kita masing-masing, bukan lagi berkat yang kekal Amang Inang. Karena berkat itu hampir seperti hal yang sudah biasa bagi kita. Kalau kita sebagai manusia, banyak yang kekal bagi kita manusia, perbedaan kekal do. Itu kan? Perselisihan kekal do. Makanya sampai ada yang mengatakan paju pangitan orara mahita. Ini teh arung do pinasongon iso. Pujilah Tuhan, tidak ada di sini yang seperti itu. Daoma hata paju pangitan orara mahita, mardame mahita. Amin. Jadi nggak ada yang kekal. Kalau menurut kita, menurut Tuhan, karena yang kekal bagi Tuhan hanya berkat-Nya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita masih ada yang kekal. Utang pun bisa kekal. Makanya ketika ada orang yang mati sampai dokodo, mula dong singir nih amanamion Bapak buahamu ma tuhami. Nah itulah ada mungkin yang kekal bagi pandang pikiran manusia. Tapi saat ini mau dikatakannya adalah berkat Tuhan yang kekal. Tapi kalau kita hitung-hitung, berkat yang bagaimana Mangina? Kalau dikatakan marsigulut di pasu-pasu, marsigulut di berkat, berlomba-lomba pada berkat, sering sekali skop berkat itu hanya kepada harta. Skop berkat itu hanya kepada hagabeon, hamoraon, hasangapon. Lalu bagaimana dengan hosahanguluan? Apakah itu tidak berkat? Lalu bagaimana dengan kesehatan? Apakah itu tidak berkat? Lalu bagaimana dengan kekuatan kita melakukan segala aktivitas kita? Apakah itu tidak berkat? Makanya mungkin masih ada orang yang berdoa sama dosa nami asunang terabat pasu-pasu. Mana ada dosa yang bisa menghambat pasu-pasu Manginang? Apakah ada? Apakah kita tidak berdosa tadi pagi? Apakah kita tidak memiliki dosa marbete-bete tadi pagi? Adong ina di sana marbete-bete na sugut, gudang dorate. Itu kan dosa. Dosa benci di perjalanan, kemacetan. Saya pun tadi berdosa. Dihalangi jalan. Mau kemana lagi aku? Terlebat nama nonau, naraku. Merdosa, merungut-ungut kan? Amangina. Dosa.
Tapi nggak menghalang berkat saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Jadi tidak ada dosa yang bisa menghalangi berkat manusia. Jadi ulang biar dong namar tangyang sisa dosa nami asunan terabat pasu-pasu. Hati emang ina. Amin. 2 kali amin. Itu kan. Jadi nggak ada lagi yang terhambat. Apakah begitu kita berdosa langsung mati? Nggak ada. Apakah kita berdosa langsung lumpuh? Tidak ada. Oleh karena itu berkat Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Dan satu hal yang pasti mau dikatakannya, berkat itu bukan dari siapapun. Dan berkat bukan dari manusia, tapi berkat dari Tuhan. Asing mah molo dihita halak batak mandok, satongan di pasu-pasu, sian hula-hula inna. Asing mah joy, hati. Dia ada mai di hatahon. Alai molo di hapor siota, berkat itu hanya diterima dari Tuhan saja manginang. Dan berkat itu kekal untuk selama-lamanya. Dan siapa yang memberkati? Hanya Tuhan yang memberkati kita. Jadi enggak usah kita cari berkat kita di pusuk buhit, enggak ada itu. Enggak usah kita cari berkat kita dalam dompet yang diisi kertas-kertas, enggak ada itu. Enggak usah kita cari berkat kita di mana-mana, di pinggir sungai, di gua-gua, tidak ada itu. Hanya kepada Tuhan saja kita meminta berkat dan berkatnya kekal untuk selama-lamanya. Ketika kita kecewa, lalu muncullah pertanyaan, mengapa manusia kecewa dan putus asa? Padahal dia adalah pendoa. Saya yakin semuanya kita ini adalah pendoa. Lain hal lah dulu hanya berdua makan yang bisa. Ya kan Manginang? Hanya berdua makan yang bisa. Ada orang yang tahu hanya berdua makan, jadi satu ketika dia pergi mengambil soban, jadi di tengah dalan, di haranganon, di tobakon, pajupang mebana, dohok gopul. Butuh hamu dohok gopul, beruang yang besar. Gopul na belga. Mereka bertatap-tatapan. Mereka saling pandang, bukan jatuh cinta. Tapi yang satu ketakutan, yang satu mau menerkam. Karena satunya doa yang dia tahu, pasu-pasu mali Tuhan si panganonon, ujungnya gabe do ibadah ma, pasu-pasu mali Tuhan si panganononin. Alan yang gabe si panganoni gopulina mebana. Kenapa? Karena doa seringkali hanya sebatas ketakutan kita. Sebatas pikiran kita. Belum melalui hati yang hidup. Jadi doa yang hidup bukan berasal dari pikiran, tapi berasal dari hati yang hidup. Doa yang dipanjatkan oleh Raja Daud ini menggambarkan adalah doa yang hidup, Amanginang. Kenapa dikatakan doa yang hidup dari hati yang hidup? Karena dia berdoa bukan di dalam keangkuhan dan kesombongannya sebagai raja, tapi dia menundukkan dirinya di hadapan Tuhan untuk menerima pembentukan yang lebih baik dari apa yang dipikirkannya. Tunduklah kita di dalam doa. Jadi doa yang hidup adalah doa yang tidak beralaskan keangkuhan dan kesombongan. Mungkin kita pernah berpikir, kenapa Tuhan? Aku kan singer, aku pelayan, aku parhalado, aku rajin memberikan persepuluhan, aku rajin memberikan hamulateol, aku tidak pernah terhambat memberikan pilihan bulanan atau pilihan tahun. Tapi kenapa Tuhan? Aku masih saja memiliki kegagalan dalam hidup.
Mari kita ulas balik lagi Amang Inang. Sudahkah pemberian kita adalah pemberian yang tunduk kepada berkat Tuhan? Atau kita pemberian hanya untuk memunculkan siapa nama kita? Kalau kita hanya ingin memunculkan siapa nama kita, berarti ada keangkuhan dan kesombongan di dalamnya. Oleh karena itu segala sesuatunya, baik doa, baik apa yang kita lakukan, haruslah hidup dan melalui hati yang hidup. Bukan kita anti terhadap pemberian ataupun doa yang kita dengarkan selama ini. Tapi mari kita mulailah berdoa seperti Raja Daud, yang berdoa dari hati yang hidup, yang tidak mengandalkan kerajaannya, harajaon di mana raja doau. Jadi marhata ikon di mana daung. Tapi dia mengatakan di ayat 25, dan sekarang ya Tuhan tepatilah. Kata tepatilah itu menunjukkan rasa memohon kepada Tuhan, tepatilah Tuhan. Dan biarkanlah apa yang mau kau berlakukan terjadi atas hidupku katanya. Jadi Tuhan untuk Raja Daud, bukan pada saat itu Tuhan mengizinkan dia membangun bait suci. Karena bait suci nanti akhirnya terbangun pada Raja Salomo Amang Inang. Pada saat itu bukan pada Raja Daud, tapi pada Raja Daud Tuhan ingin memelihara dan membangun keturunan yang terbaik, keturunan pilihan. Jadi kita pun Amang Inang, kalau kita memiliki kegagalan, ada kekecewaan dalam hati kita, langsung berbicara kepada Tuhan. Tuhan, sebenarnya apa yang mau kau lakukan kepadaku? Dan adong jol manaripas di Portibio Amang Inang. Enggak ada orang yang sempurna. Tidak ada jol manasikop. Olodo 5 yanakon, opak berhasil, sedenai mungkin tidak berhasil seperti yang 4 lagi. Apa yang mau dikatakannya? Mari bersama-sama kita berbicara kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan, inilah aku. Kalau memang bukan itu yang kau inginkan dari aku, lakukanlah kehendakmu, aku siap menerimanya. Dan jadilah kita seperti orang-orang yang memang bukan dibentuk secara paksa pikiran kita, tapi dibentuk oleh kehendak Tuhan kita. Yang berikutnya Bang Inang, kalau kita lihat dalam hidup kita sehari-hari, yang paling banyak kita lupakan adalah sesungguhnya janji Tuhan, firman Tuhan, dan lain sebagainya. Meskipun terkadang bibir kita, mulut kita, lidah kita berlari kencang, berbicara kepada Tuhan sekencang-kencangnya, tetapi lebih kencang dari itu juga kita melupakan mulut yang telah berbicara kepada Tuhan. Itu karena Bang Inang, kalau ada sesuatu hal yang sedang kalut dalam hati kita, mulut kita langsung berbicara kencang. Dalam artinya cepat-cepat kita berdoa kepada Tuhan. Tapi cepat juga kita lupa bahwa setelah kita menerima yang terbaik dari Tuhan, siapakah yang menolong kita? Saya baru menonton TikTok, ada yang viral. Seorang gadis yang jatuh ke dalam jurang. Waktu ku buka-buka video itu, tangis doa Amang Inang. Amang jutahi, meradu marari-ari, dang pajupang. Duku bering madong isida tu manapat to manuk dang be horas mapurti binarakku. Tahi Tuhan, ngay pa dugu be kekuatan ni debata dohot kekuatan ni portibi. Biar kamu do manginangi. Lihat, terlepas dari kejadiannya, saya bukan mengambil kejadian, tapi saya mau mengingatkan kepada kita, jangan lawankan kekuatan Tuhan dengan kekuatan dunia. Kekuatan Tuhan tidak ada bandingannya.
Dan jangan berdua Tuhan kita. Di satu sisi kita bilang, Tuhan pertemukan anakku, Tuhan pertemukan kami, Tuhan jumpakan aku. Tapi di satu sisi, batajo muse akan memalui. Banyak orang kayak gitu. Hilang dompet, hilang yang lainnya. Bukan kepada Tuhan dia berbicara, tetapi pada kekuatan-kekuatan duniawi. Secepat kilat juga Amanginang. Hilang sebentar, sedetik itu saja. Dan kita membolehkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu pelajaran bagi kita yang harus kita ambil. Terima kasih kepada media sosial yang boleh mempertontonkan kepada kita. Akhirnya kita akan mengatakan itu salah dan itu tidak benar. Iya. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita memiliki masalah, secepat kilat kita berbicara kepada Tuhan. Tapi secepat kilat juga hilang apa yang kita mintakan tadi. Begitu juga dengan kebutuhan kita. Beli handphone baru. Pertama yang di-download adalah aplikasi Alkitab. Yang pertama di-download, yang kedua di-download adalah buku kidung jemaat, nyanyian, asaboha, asonang membuang Bibil biar tuh gereja. Supaya enggak bawa Alkitab lagi aku ke gereja. Apalagi ya mungkin tidak ada lagi. Lihat Amanginang udah mulai ada layar. Dan layar ini juga membantu kita, tapi juga bisa membantu kita meniadakan buku firman Tuhan. Secepat kilat kita mungkin membeli buku Alkitab, firman Tuhan, tapi secepat kilat juga kita simpan dalam laci. Diperlukan hanya ketika sudah mati, dalam peti baijo bibeli di alanguluni namati. Haru tiki mangulu so di jaha bibeli lama namati. Nanti ya do masuk terpikirat tay haru mangulu so hiya di jaha bibil lama mati. Apalagi namati ondang ita da letter. Nanti ibu tahu ondang ita da letter enggak tahu huruf. Nanti ya do huberengi jalah ya Allah ya do awu duta huta idok rohaku di bagasar rohaku dunian buharu naing panjahau ni nataon ai diliape liturgi so ditadau leter neraku alekom masuk ma bibil atoy matahi di boduk masudi nama saya ki memanginang itu dia secepat kilat maka kembalilah kita kepada janji Allah kepada kita semua. Janji Allah apa? Dia akan selalu memberkati kita dan keturunan kita ketika kita memang benar-benar menyerahkan diri kepada Allah kita. Perkara yang muncul pada saat Daud bukanlah tentang membangun bait suci lagi, tetapi bagaimana Daud menerima pemeliharaan dan penebusan Allah di dalam hidupnya. Oleh karena itu, kegagalan perkara kecil di kita. Masalah itu perkara kecil sama kita. Perbedaan itu perkara kecil sama kita. Amin Amanginang. Perkara kecil. Oleh karena itu, jangan mau kalut, jangan mau ganggu. Ada Tuhan yang sedang membuat perkara yang besar kepada kita, yaitu menerimakah kita terhadap penebusan dan pemeliharaannya? Idonwai. Itu perkara yang besarnya. Maukah kita menerimanya atau tidak? Kalau kita mau menerimanya, lakukan yang dikatakan oleh Tuhan. Mulailah membangun hidup kita di dalam firman Tuhan. Mulailah membangun hidup kita bersama-sama dengan Allah. Mulailah membangun rumah kita dalam persekutuan. Dan kita lihat Amanginang, saya yakin beberapa rumah kita, horoskop meja makan itu sudah hilang. Tidak bersama-sama lagi orang tua dengan anak makan. Bapak makan di mana, ibu makan di mana, anak makan di mana, gak tahu lagi. Padahal kalau perjanjian lama mengatakan, katakanlah, beritakanlah firman Tuhan kepada anakmu ketika kau makan, ketika duduk bersama-sama, ketika santai dan lain sebagainya.
Oleh karena itu bangunlah persekutuan Amanginang. Perkaranya bukan lagi apakah tentang bait suci Allah saja, tetapi bagaimana kita menerima penebusan dan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Terimalah itu melalui persekutuan kita. Sehingga ketika kita meminta berkat kepada Tuhan, kita tidak memperolehnya karena mungkin pada saat itu bukan itu yang sedang direncanakan Allah kepada kita. Oleh karena itu buka tangan kita, ada rencana Allah yang lebih agung dari apa yang kita mintakan, lebih besar dari apa yang kita kehendaki, yang sedang Tuhan rancangkan, yang sedang Tuhan konstruksikan ke dalam kehidupan kita. Mungkin kita meminta anak, ada orang mungkin yang tidak memperoleh anak, jangan ceraikan istrimu, jangan minta cerai dari suamimu, tapi buka tanganmu, ada hal yang lebih besar. Mungkin kau sedang dipersiapkan untuk menjadi orang tua dari anak-anak yang tidak diterima oleh ibunya. Ketika kita mungkin tidak naik-naik jabatan, mungkin ada yang sedang dipersiapkan Tuhan. Oh, bukan jabatan itu yang lebih penting daripadamu, tapi ada jabatan yang lebih besar. Lalu buka tangan kita, persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita untuk menerima rancangan yang lebih agung dan lebih besar dari pikiran kita. Boleh kita meminta kepada Tuhan? Boleh. Tapi jangan sampai kita kecewa dan putus asa kalau permintaan kita itu tidak dituluskan oleh Tuhan. Karena apa? Ada rencana yang agung dan lebih besar yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan, yaitu perkara menerima pemeliharaan dan penebusan Allah di dalam kehidupan kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa untuk kasih-Mu kepada kami. Sungguh besar rencana-Mu, rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan hati dan pikiran kami, ketika kami berkomunikasi dengan-Mu di dalam doa, menyampaikan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kami menyampaikannya di dalam doa yang hidup melalui hati yang hidup juga. Sehingga Tuhan kami tahu dan percaya ada rencana indah, ada rencana agung, ada rencana yang lebih besar dari apa yang kami rencanakan, yang sedang Kau persiapkan untuk kami satu persatu. Dan terima kasih Tuhan, oleh firman-Mu yang menyadarkan kami perlunya menerima pemeliharaan dan penebusan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami telah menerimanya ketika kami nanti akan diperhadapkan dengan penghakiman, maka kami akan menerima kehidupan yang kekal. Tuhan Allah Bapa, di sini kami juga mendoakan untuk setiap rencana yang dirancangkan oleh gereja ini, Engkau yang membolehkannya terjadi. Kami yakin dan percaya itu semua dari doa yang hidup, dari hati yang hidup, dari seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Pekanbaru ini. Dan kiranya kami saling bahu-membahu untuk semakin memperindah gereja-Mu, karena pelayanan akan semakin berkembang dan bertambah. Dan terima kasih juga Tuhan, kami berterima kasih untuk pemeliharaanmu dan penebusanmu dalam keluarga kami masing-masing. Ada yang berulang tahun secara pribadi, ada yang berulang tahun pernikahan, ada juga Tuhan yang dalam perawatan, dalam pemulihan jemaat-Mu yang sakit, dan ada juga yang dalam keadaan sakit menahun. Kami yakin dan percaya penebusan dan pemeliharaan-Mu tetap selalu terjadi dalam kehidupan mereka.
kehidupan kami semuanya, umat-Mu yang percaya kepadamu. Terpuji nama-Mu Allah Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi puji Tuhan dan mengumpulkan persembahan kedua. Allah mengingat semua jalan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.